Kalau kita sebagai karyawan, pegawai, modal dasar kita adalah SK. Apa cukup kita dengan SK itu? Kita akan menjadi sukses dalam pegawai? Tidak. Harus operasional, harus kerja, baru ada tunjangan. Harus kerja, baru dapat penilaian. Harus kerja, baru dapat gaji. Itu operasional. Jadi dalam penghambaan kita kepada Allah cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak. Itu modal dasar. Tetapi operasionalnya, pertama rukun Islam, solat. Kata Nabi, mahuwal Islam, as-solat pertama. Karena kalau NKRI kita sebagai berbangsa adalah harga mati, sebagai hamba Allah, solat harga mati, titik. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita memuja dan memuji Allah, karena hanya Allah lah yang berhak untuk itu. Penting pujian kita kepada Allah itu bukan mau Allah, tapi kepentingan kita. Karena memuja dan memuji Allah itu bagian dari tasyakur kita, bagian dari rasa syukur kita kepadanya. Syukur dari segala-galanya yang Allah telah berikan kepada kita. Syukur yang telah Allah berikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Bahkan saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita nikmati nikmat Allah itu, kata Allah, la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmatku, kata Allah, yang telah engkau gunakan, la tuhsuha, pastilah kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Subhanallah. Nah, oleh karena itu rasa syukur itu hukumnya wajib. Dan Allah ingatkan lagi, kalau kita bersyukur kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, kata Allah, Allah akan menambah nikmat-nikmatnya lagi kepada kita, yang kita yakin masih banyak lagi nikmat Allah yang belum kita rasakan. Karena itu bersyukur itu hukumnya wajib. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau justru kita enggak bersyukur, kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan Allah kepada kita banyak nikmat, dan Allah masih memberikan kepada kita petunjuk hidayah sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa bersyukur kepadanya. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu semua kita tahu karena bimbingan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai penyampai risalah, sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita dapat sampailah kepada kita ajaran-ajaran Islam yang sungguh mulia ini. Oleh karena itu pantas dan wajib jugalah kiranya dalam pribadi kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa saya katakan secara pribadi kita kiranya selawat itu kita wajibkan? Karena jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dapat kita talaah bahwa Allah perintahkan kepada hambanya untuk sholat. Allah tidak sholat, karena itu perintah. Kalau Allah sholat, berarti bukanlah Allah namanya. Allah perintahkan kepada kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan kita berhaji, Allah tidak perlu naik haji. Tetapi ketika Allah suruh kita berselawat, Allah pun ikut berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu menunjukkan bahwa pentingnya selawat untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menginginkan kepada kita bahwa nanti di surga kiranya
kita ketemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah, yang bisa menerima adalah akidah, keyakinan kita sebagai hamba Allah. Mengapa? Karena satu modal dasar bagi hamba yang lemah ini adalah akidah. Pentingnya akidah sebagai modal dasar kita itu sudah disumpahkan dulu ketika kita belum terlahir sebagai insan kamil, masih di dalam rahim. Dan ini selalu saya sampaikan dalam setiap kesempatan. Ketika kita masih dalam rahim ibu kita sudah disumpah, sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah engkau nanti mengakui bahwa aku ada Tuhanmu? Kita semuanya qalu bala, pasti ya Allah, nggak mungkin aku mengingkari. Lahir aku ke dunia, pasti aku akan mengabdi kepadamu. Itu sumpah kita, itu akidah. Tetapi apa kenyataannya? Begitu lahir, kita ini kadang-kadang, kata Nabi, paginya beriman, nanti kita siang ingkar. Siang kita beriman, sorenya kita ingkar. Sorenya kita beriman, malamnya kita ingkar. Dan diyakini karena godaan setan, di waktu subuh banyak umat yang ingkar. Di mana letaknya? 1-5 waktu sehari semalam itu menjaga keingkaran akidah kita kepada Allah. Dan kebanyakan di subuh itulah setan menjaga supaya manusia tidak beriman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu, apa hubungannya? Akidah modal dasar, tetapi dalam operasional itu ada dalam rukun. Jadi kalau kita mengenal rukun iman yang 6 itu sebagai fundamental kita sebagai hamba Allah, modal dasar kita sebagai hamba Allah, modal kita mengakui bahwa la ilaha illallah, itu rukun iman. Apa cukup kita mengakui itu? Tidak, ada operasional. Operasionalnya apa? Rukun Islam. Kalau kita sebagai karyawan, pegawai, modal dasar kita adalah SK. Apa cukup kita dengan SK itu kita akan menjadi sukses dalam pegawai? Tidak, harus operasional, harus kerja, baru ada tunjangan, harus kerja, baru dapat penilaian, harus kerja, baru dapat gaji. Itu operasional. Jadi dalam penghambaan kita kepada Allah cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tidak, itu modal dasar. Tetapi operasionalnya, pertama rukun Islam, solat. Kata Nabi, mahuwal Islam, as-solat pertama. Karena kalau NKRI kita sebagai berbangsa adalah harga mati, sebagai hamba Allah, solat harga mati, titik. Saking pentingnya solat ini, Nabi sangat tegas, jamaah yang rahmati Allah, man taroka solatan muta'ammidan faqad kafaro zihar. Kata Nabi, siapa yang nggak solat dengan sengaja, itulah dia orang kafir. Jadi maaf sekali lagi, ketika Islam berbicara kafir, bukan untuk orang yang selain Islam, bukan. Jadi maaf, kita bilang kafir itu bukan untuk orang Kristen, untuk orang Buddha, bukan, jamaah, jangan salah. Kalimat kafir itu hanya untuk orang Islam yang mengingkari janjinya kepada Allah. Itu dia. Man taroka solat, kata Nabi, itu hadis sahih Bukhari Muslim. Siapa nggak solat, orang kafir. Ya kita maksudnya. Maka kata Nabi, kalau pagi kita beriman, kadang siang kafir. Kenapa? Lalai kita, siang nggak solat. Hanya 5 waktu, jamaah. Pentingnya solat, satu-satunya perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tanpa perantaraan wahyu malaikat Jibril adalah solat. Pentingnya solat, sangat penting. Dan disitulah
iblis sangat menggoda manusia dalam hal sholat. Kalau yang lain-lain itu dijelaskan bahwa pentingnya sholat karena satu-satunya perintah Allah yang langsung tanpa perantaraan malaikat Jibril adalah sholat. Maaf jamaah, memang harus tegas. Dan saya yakin kita itu tahu semua, cuman keyakinan kurang. Artinya apa? Sholat operasional, zakat operasional, naik haji operasional. Makanya rukun Islam ada 5. Itu kajian kita kecil dulu. Rukun Islam itu operasional seorang hamba Allah setelah dia mengakui rukun iman yang 6. 2 itu saja kita laksanakan sebagai hamba Allah. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Insya Allah di tengah-tengah kepelikan zaman modernisasi, globalisasi, yang kadang orang nggak sanggup dan tidak sadar dengan itu, habis waktu tersita oleh itu. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahmati Allah, itu salah satu godaan setan yang tanpa disadari. Jadi godaan setan itu tidak hanya berbentuk seperti iblis, seperti yang kita bayangkan hantu datang, warnanya hitam, rambutnya panjang, tidak. Sholat hanya butuh 5 menit kalau tidak banyak amalan. Tapi anak-anak kita jamaah yang rahmati Allah, dan bahkan kita pun sadari, kita tes, kita gunakan Z itu, HP itu untuk bermain game berjam-jam. Dan inilah akidah. Tanpa kita, secara modernisasi, akidah kita akan tergerus oleh zaman dan waktu. Jangan sampai itu terjadi sama diri kita dan keluarga kita. Na'udzubillah, humma na'udzubillah. Jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika di saat-saat gentingnya akidah akan tergerus, maka tolong jaga sholat dan sholat. Dan itulah wasiat Rasul ketika akhir hidupnya. Sholat, ummati, sholat dan sholat. Kenapa? Kalau kita tinggalkan sholat, disitulah kita menjadi orang kafir. Ketika kita sholat, kita kembali mukmin. Apakah kita mau seterusnya demikian dalam 5 waktu sehari semalam? Tidak. Kalau bisa kita akan tetap teguhkan hati kita, jaga hati kita di saat dan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir, as-sholatu mukhul ibadah. Sholat itu kuncinya ibadah. As-sholatu lid-du'a. Sholat itu doa. Tapi jangan salah, ada orang yang beraliran kepercayaan. Udah sholat, saudaraku, sudah iling rupanya. Alas as-sholatu li zikri, katanya sholat itu kan cuma ingat. Tidak, ada operasional. Sholatlah kamu, shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Bagaimana cara sholat memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, itu dijelaskan oleh hadis. Sholatnya Nabi sudah dirangkum oleh para ulama kita, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang sudah kita praktekkan selama ini. Tinggal lagi jamaah kita pelihara itu. Bagaimana cara memeliharanya? Memelihara sholat sama dengan memelihara hati. Memelihara sholat sama dengan komunikasi. Memelihara sholat sama dengan kita dapat menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sedikitkan bicara, jaga hati tetangga, keluarga, itu memelihara sholat. Karena sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada juga orang yang memahami kalau dia sudah berbuat baik, tidak berbuat jahat, sama dengan sholat. Bukan itu. Tanha anil fahsya'i wal munkar itu dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan itu operasional. Ya, sholat itu takbir, salam. Akibat dari sudah sholat, buahnya kita dapat menjaga diri, kita beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi bukan asal buat baik, nggak buat jahat, ya sudah sholat. Karena apa? Sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu pemahaman yang kurang. Jadi harus belajar memang. Mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba Allah yang patuh, yang taat dalam melaksanakan ibadah di saat-saat orang bermalas-malasan.
ibadah. Mudah-mudahan ada berkah sama kita, dan insya Allah kita akan ketemu di dalam surga Allah biqalbin salim, tidak memikirkan yang lain-lain, karena kata Allah, al yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nanti kalau sudah kiamat, harta kita ini nggak ada manfaat. Anak-anak akan lari dari kita, kita pun akan lari, orang tua akan lari, anak akan lari, dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa kita datang kepada Allah dengan hati yang selamat masing-masing. Mudah-mudahan insya Allah kita dan saudara, keluarga-keluarga kita mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan tetap membaca surah Al-Fatihah satu hari satu malam 17 kali. Artinya kalau kurang bacaan kita Fatihah 17 kali, ada solat yang terlupakan. Kenapa? Karena la solatan liman lam yaqra bi Fatihal kitab. Artinya orang yang solat itu pasti baca Fatihah. Jadi kalau solatnya 5 waktu sehari semalam, baca Fatihahnya jelas 17 kali. Kalau kita nggak sampai baca Fatihah 17 kali, berarti ada solat kita yang kita tinggalkan. Na'udzubillah, humma na'udzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.